Pagi, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkoneksikan OLT di FR Radius. Oke, jadi di FR Radius ini sudah support OLT ya. Nah, untuk OLT-nya sendiri yang support itu ada HSGQ dan Hyoso. Untuk ZTE ini masih dalam tahap pengembangan ya, jadi harap bersabar. Kedepannya mungkin akan support insya Allah, sedang kami develop ya. Nah, jadi untuk yang support ini Hashiki dan Hyoso ya. Oke, nah untuk cara mengkoneksiinnya gimana sih? Nah, itu kalian bisa buka menu OLT. Nah, kemudian kalian itu sebelum ini coba kita delete dulu ya. Nah, sebelum menambahkan, nah, kalian pastiin punya IP OLT yang sudah bisa diakses dari luar jaringan. Nah, itu kalian bisa menggunakan VPN atau kalian jika punya IP public bisa menggunakan IP public dengan cara di forwarding NAT gitu. Nah, untuk tutorial forwarding NAT mungkin saya akan jelaskan di video yang lain ya. Nah, jadi intinya syaratnya itu kalian harus punya IP OLT yang bisa diakses dari luar jaringan. Contoh, kita akan menambahkan OLT Hyoso ya. Nah, contoh ini OLT Hyoso. Nah, ini bisa saya akses ya dari luar jaringan. Nah, pastiin sudah bisa seperti ini. Oke, kalau udah, kita masukin nama OLT-nya. Misalnya OLT muncul. Untuk tipenya Hyoso tadi ya, yang ini Hyoso. Nah, kemudian untuk IP address-nya silakan masukkan seperti ini ya dengan portnya. Kebetulan ini saya pakai IP public dengan cara di forwarding NAT. Nah, jadi formatnya seperti ini ya. Atau kalian kalau punya VPN itu bisa juga digunakan untuk forwarding NAT. Nah, misalnya pakai yang host DDNS atau tunnel web ID itu bisa. Silakan untuk itu kalian tanyakan ke penyedia VPN-nya bagaimana cara buka OLT pakai VPN gitulah, intinya kayak gitu. Nah, ini contoh ya, saya masukin. Nah, kemudian ini username OLT-nya silahkan masukin. Misalnya ini ya admin. Kemudian password OLT-nya masukin, silakan. Kalau udah kalian klik save change. Oke. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan ya. Selanjutnya kita klik tombol login di sebelah sini. Kalau misalnya kalian masih ada yang salah, kalian bisa klik edit aja di sini ya. Ini karena sudah benar, langsung saja kita klik login. Nah, di sini bisa kita lihat ya, nama OLT-nya, lokasinya. Ini unknown karena memang saya tidak isi di sistem infonya. Nah, unknown. Ini kalau saya isi addressnya misalnya muncul ya. Nah, di sini nanti pasti akan muncul juga. Sorry, yang ini. Yang di menu. Nah, ya, sama refresh. Muncul. Nah, refresh. Nah, ini akan muncul ya. Nah, ini modelnya ya. Modelnya 4GM1 Turbo sesuai ini ya. IP dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah ONU totalnya, jumlah ONU online-nya dan jumlah ONU offline-nya. So, kita bisa lihat juga per pon-nya ya. Contoh pon 1 kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat ya data ONU-nya. Nah, ini yang NA. Coba kita bisa rename ya. Misalnya menjadi tes aja. Kita oke. Berhasil melakukan. Nah, sudah berhasil ke rename ya. Nah, ini bisa kalian juga rubah ya, mau lihat semua ONU di semua pon bisa. Nah, ini bisa juga kalian reboot. Nah, ini contoh ya, akan saya reboot nih. Ini statusnya online. Kita coba reboot ya. Berhasil melakukan reboot. Nah, kita coba refresh lagi ya. Nanti statusnya dia bakal jadi offline karena sudah di reboot.
Nah, jadi offline ya, berhasil di reboot. Oke, kemudian bisa kita delete juga ya. Nah, ini kalau kita delete, otomatis nanti namanya juga akan hilang jadi NA. Kita delete ya. Nah, akan hilang. Nah, tunggu dulu, nanti bakal muncul lagi. Biasanya sih mungkin sekitar 1 menitan ya muncul laginya itu. Gitu. Nah, ini bisa kita lihat semua ONU. Oh iya, karena kan tadi di reboot ya ONU. ONU-nya di reboot, terus posisinya masih offline, terus saya delete, makanya belum kedetek lagi. Kalau iPhone sih biasanya ketika di delete ONU ya langsung kedetek lagi sih. Oke, nah ini untuk menu kembali ya, kembali ke dashboard. Nah ini jangan lupa ketika sudah melakukan konfigurasi apapun, misalnya ganti ONU, ganti nama ONU, itu kalian harus klik dulu save configuration supaya nanti datanya kesimpan seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini sukses ya. Nah ini bisa kita reboot juga ya ONU-nya. Ini bisa kita logout. Nah kemudian untuk selanjutnya tipe HSGQ. Tadi kan Hyoso sudah ya. Selanjutnya tipe HSGQ. Ini saya login dulu ya pakai user yang udah pakai HSGQ. Di menu OLT. Nah, contoh ini ya. Kita coba delete dulu ya. Gak usah di delete lah ya, gak apa-apa. Sama sih tutorialnya tadi, tinggal rubah tipenya aja. Nah, pastiin IP ini bisa diakses dari luar. Contoh gini ya. Nah, pastiin sudah bisa diakses dari luar ya. Si IP ininya. Tuh kan ini kalau kita akses pakai web langsung agak lemot ya. Tapi kalau diakses di FR Radius itu cepat. Nah, untuk HSGQ tampilnya kurang lebih kayak gini ya. Sama ada menu save, reboot, logout. Kita bisa lihat per phone. Bisa kita juga lihat semuanya all. Nah, kalau untuk rebootnya sama rename-nya itu untuk HSGQ ada sedikit perbedaan ya. Jadi kita harus klik dulu di nama ONU-nya di sini. Kita klik dulu. Nah, kemudian kita bisa lakukan rename. Bisa kita reboot ya. Bisa kita delete juga. Oke, kayak gitu aja sih. Kembali. Oke, mungkin itu aja sih kalau untuk OLT mah simpel banget. Jadi untuk saat ini FR Radius support ya untuk HSGQ sama Hyoso. Oh iya, tadi saya belum jelaskan ya untuk ngecek redaman. Nah, untuk ngecek redaman ya kalian bisa lihat ya di sini RX powernya. Ini kalau redamannya unspec kuning, kalau ngelos merah. Ini kita bisa filter juga ya. Nah, redaman yang tinggi mana aja, redaman yang loss mana, redaman yang bagus mana. Nah, ini statusnya juga bisa kita lihat ya. Bisa filter atau kita cari misalnya yang initial atau yang offline. Oh, enggak ada yang offline, coba initial. Ada nih gitu. Begitupun sama dengan Hyoso tadi ya. Untuk Hyoso itu sama juga ya, kita bisa cek redamannya. Nah, kita bisa sort gini kan. Nah, statusnya juga kita bisa ini offline, down kalau di Hyoso tuh. Nah, bisa kita lihat yang down. Kalau yang online tuh up kalau di Hyoso tuh. Oke. Ya, gitu aja sih kalau untuk OLT. Silahkan dicoba-coba aja ya. Thank you.